Oke, saya akan mulai menjelaskan, tolong diperhatikan walaupun saya rekam ya. Kamu bisa mempelajari di YouTube nanti, tapi tolong diperhatikan dulu dengan seksama. Saya kemungkinan tidak tidak komunikatif. Ya, coba untuk menjelaskan dulu, kalau nanti ada yang tanyakan di akhir saya setelah presentasi ya. Dan kalau ada saya kesalahan ucapan, kamu boleh mekoreksi. Oke, di bab ini sudah diawali dari kemarin sih sebenarnya, dan bahas tentang kerajinan limbah keras, di mana di sini akan menjadi dua bagian contoh limbah yang akan kita gunakan. Sudah dibagi di sini ada organik dan anorganik. Saya yakin sekali kamu sudah tahu apa itu organik dan anorganik. Dari kata anorganik, nah, an itu berarti bukan. Bukan yang dari bahan alami, dari alam, berarti bukan dari bahan alam itu apa sih? Misalnya dari kerajinan dari botol, keramik, kaca, kaleng, nah itu termasuk di situ. Sedangkan kalau organik itu dari alam itu sendiri, misalnya dari cangkang, sisik ikan, tulang ikan, dan tempurung kelapa. Ini beberapa hal yang bisa kita nanti praktekkan di sini ya. Nah ini ada dua contohnya. Sedangkan untuk cara pengolahannya ada 3 jenis teman-teman, yang dimana dominan ini digunakan untuk keperluan pemrosesan pengolahan bahan yang anorganik. Misalnya di sini sanitasi itu membersihkan, memisahkan dan membersihkan dengan cara mengontrol setiap hari menggunakan peralatan, misalnya ini tempat sampah dibedakan dari awal sehingga nanti pengolahan selanjutnya akan lebih maksimal. Misalnya di sini ada pengolahan plastik ya, dari recycle dan juga yang tidak bisa. Yang tidak bisa biasanya dia akan masuk ke bagian kedua, ke pembakaran. Akan dibakar lalu dimusnahkan. Di beberapa negara maju seperti di Norwegia, Swedia, Denmark gitu ya. Mereka itu mengimpor ya. Mengimpor sampah. Sampah plastik mereka kirim ke negara mereka beli lalu dibakar menggunakan insenerator yang sudah sangat canggih di sana, digunakan untuk listrik. Jadi uap panasnya itu digunakan untuk listrik. Ini di negara yang sudah maju ya. Nah, bayangkan kalau Indonesia bisa menerapkan ini di negara kita ini. Walaupun beberapa daerah sudah ada yang menerapkan. Misalnya menggunakan kotoran hewan. Di beberapa daerah, misalnya di mana ya, saya lupa ya. Yang banyak peternakan gitu, misalnya di daerah pegunungan, peternakan sapi gitu, dan babi ya. Mereka itu akan membuat satu aliran di mana nanti kotoran itu akan menjadi di sapi tank gitu, dan kasih lubang. Lubang itu gasnya akan diolah sehingga nanti menjadi bahan ini kayak gas gitu, kayak LPG. Jadi sudah mandiri daerah tersebut dengan menggunakan kotoran hewan. Karena bayangin misalnya makannya lagi. Kalau septic tank tempatmu itu tidak ada lubangnya, itu yang akan terjadi adalah meledak teman-teman. Karena gasnya itu terkurung di situ, makanya kalau septic tank dimanapun berada pasti ada lubangnya. Dengan tujuan agar gas itu keluar sehingga tidak menimbulkan ledakan. Karena ada beberapa daerah yang kejadian kayak gitu. Tidak dikasih lubang, suatu ketika meledak. Dikira bom, padahal itu hanya gas yang ada di dalam situ. Nah, itu tujuannya ya. Lalu ada bagian terakhir itu ada penghancuran. Ini bukan satu bagian, tapi beberapa cara pengolahannya ya. Dipisah-pisahkan. Penghancuran ini lebih banyak untuk barang-barang yang anorganik. Misalnya plastik. Plastik yang masih bagus biasanya akan dihancurkan, lalu akan dibuat produk yang lain, yang lebih kualitasnya grade-nya di bawahnya. Misalnya dari ini ya, botol aqua gelas, dia hancurkan menjadi raffia. Setelah raffia dihancurkan lagi nanti kalau sudah nggak kepakai menjadi gelang karet yang kualitasnya rendah. Kalau enggak menjadi tali yang kualitasnya lebih rendah lagi dan seterusnya. Makanya plastik itu di negara kita akan sangat susah hilangnya. Apalagi budaya di beberapa daerah, misalnya kayak di Jakarta itu. Jakarta itu kalau kamu lihat di sungai-sungai itu bahkan ada kasur busa dilempar ke sungai, almari dilempar ke sungai, bahkan nanti ada juga pakaian dilempar ke sungai. Jadi bagi beberapa daerah itu sungai itu semacam tempat pembuangan sampah air. Dan walaupun sudah ada aturan didenda sampai 1.500.000, tetap aja itu hal yang susah. Karena sungai itu kan panjang ya.
bagaimana pengawasannya juga nggak tahu. Walaupun di beberapa negara seperti di Korea, di Singapura, sekali lagi proses untuk menjadikan sungai kembali normal itu membutuhkan waktu sekitar 20-40 tahun, teman-teman. Jadi tidak mudah. Menjadi jernih kembali itu tidak mudah. Disiplin masyarakatnya, budayanya yang susah dirubah. Misalnya nih, sungai itu kan panjang. Saya membuang sampah di sini mungkin cuma 1 masker ya, mungkin cuma 1 masker. Bayangkan sungai itu sampai 15 kilometer. 15 kali masker ini ada kali 15, setiap meternya dikali aja berapa? 10.000 lebih sehari kalau masker dibuang di satu sungai. Tetap aja sama aja. Cuma pola pikir masyarakat kadang karena cuma saya ini yang buang, cuma saya ini cuma segini. Nah, nggak tahu di Jakarta sana. Jadi kan Sungai Citarum kan endingnya di Jakarta tuh, makanya sering banjir. Nah, di Jakarta sana ada lautan sampah di Teluk Jakarta. Itulah. Kita harus memikirkan jangka panjang ya. Ini ada beberapa contoh daur ulangnya ya, dari tempurung kelapa, cangkang, dan selebihnya. Plastik saya berikan warna lain karena ini salah satu tantangan semua negara, tidak hanya Indonesia ya. Tantangan semua negara bahwa plastik itu yang dibutuhkan tapi juga memprihatinkan, membahayakan. Tujuan ini semua adalah dibuat kerajinan dengan tujuan akhir agar memiliki nilai ekonomi lebih dan nilai estetika lebih ketika ingin dijual, memiliki nilai yang lebih. Itu tujuan akhirnya kita ya, prakarya kan membuat karya. Prinsipnya ada 3. Saya tidak akan menjelaskan, kemarin sudah dijawab oleh kalian semua ya. Dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu apa sih reduce? Saya lupa Ada yang tahu tuh? Reduce apa reduce? Woi. Coy, apa coy? Apa? Mengurangi. Mengurangi ya. Contohnya apa? Plastik. Ya, mengurangi plastik, penggunaan tempat minum ya. Termasuk reuse ya. Reuse bisa menggunakan kantong plastik juga sama. Kalau mungkin kita bedakan, reduce itu benar-benar mengganti penggunaannya ya. Kalau reuse itu apa ya? Kalau reduce itu mengurangi penggunaannya, bahkan tidak lagi digunakan. Sedangkan reuse itu dia masih kadang digunakan, tidak selamanya dipakai. Misalnya tempat minum tadi ya. Recycle jelas lah, saya nggak akan jelasin. Ini skema kerajinan limbah. Dari segala hal ini yang paling penting adalah kreativitas, teman-teman. Yang paling tengah ini paling penting. Dari satu produk, misalnya botol aqua, semua orang bisa membuat karya. Tapi karena adanya kreativitas, itulah yang menjadikan hal tersebut menjadi mahal. Misalnya Felis bisa membuat karya dari botol aqua, tidak diwarnain. Tapi karena Haryani punya pemikiran yang berbeda, dia memberikan warna. Itu sudah kreativitas. Dan nilainya pasti akan berbeda kan, secara ekonomi dan estetikanya. Lalu juga ada, itu yang paling penting, tidak bisa ditawar lagi. Namun dewasa ini di negara kita terutama ya, apresiasi atau menghargai karya orang itu cukup rendah. Makanya proses plagiat itu cukup tinggi di negara kita. Termasuk kita kalau copy paste itu ya, enggak menyertakan link itu termasuk. Dan makanya negara Cina itu sering mendapatkan dimarahin oleh beberapa negara. Misalnya tentang produk HP. Kamu bayangin HP Cina kan murah ya, Xiaomi misalnya. Bukan masalah kualitas barangnya, tapi harganya. Kualitasnya hampir sama, misalnya dengan iPhone juga hampir sama, dengan produknya Samsung juga hampir sama ya. Tapi mereka itu kadang mengambil beberapa teknologi dari Samsung, dari iPhone itu langsung diambil tanpa izin. Nah, rugi kan ya kalau iPhone sama Samsung HP-nya lebih mahal tapi diambil ide kreativitasnya. Itu digugat teman-teman. Gugatnya itu enggak 1 juta, 2 juta. Kadang gugatnya sampai berapa triliun kalau dirupiahkan. Luar biasa. Dan juga di YouTube. YouTube yang ada ini kan YouTube sering digugat, dipermasalahkan karena banyak sekali karya-karya musisi misalnya yang biasanya misalnya saya bikin lagu musiknya hanya pakai gitar. Suatu ketika ada orang yang dengan lagu saya terus dia aransemen lebih bagus dan dia mengaku dia yang menciptakan.
Nah, kayak gitu biasanya YouTube akan juga digugat oleh saya akan menggugat YouTube kenapa sampai bisa ada yang plagiat lagu saya tanpa izin saya. Itu juga bisa, dan itu sering, YouTube itu sering mengalami banyak gugatan. Itulah. Makanya kita sekali lagi harus menghargai karya-karya seseorang, sekecil apapun itu. Karena karya misalnya hanya berupa warna aja bisa kita perdebatkan. Setahu saya itu kalau nggak salah Nike, kalau nggak si Adidas ya, mereka memiliki beberapa corak warna dan desain yang tidak bisa diikuti oleh produk lain. Sehingga kalau sampai diikuti oleh produk lain tanpa izin, biasanya akan digugat oleh pihak Adidas. Saya pernah dengar itu ya. Jadi tentang warna aja, makanya jarang sekali kan kalau mau lihat baju-baju selain Adidas menggunakan warna corak pink, garis list pink coba. Jarang bisa kamu lihat. Makanya produknya Adidas itu ada beberapa warna yang memang cuma dia yang bisa pakai. Ini ada beberapa jenis karakter limbahnya ya, limbah keras alami dan juga bukan alami. Kalau organik itu bahannya cenderung berasal dari alam, pasti dari alam. Bahan yang sebenarnya manusia hidup dengan menggunakan peralatan ini sudah cukup secara ekonomi. Kamu jualan kayak gini sebenarnya sudah cukup. Lalu ada bahan dari buatan, di mana dia membutuhkan proses penghancuran dan lain-lain. Adanya teknologi ikut serta dalam proses yang anorganik. Ini proses pengolahan limbahnya ya. Ini untuk bahan organik. Nah, perlu diperhatikan ini bahan yang organik. Kalau yang anorganik di bagian antara 3 dan 4 ini ada proses yang tadi, pembakaran, penghancuran, itu ada di bagian antara 3 dan 4 ini. Dan sisi kreativitas di sini juga. Ini sekali lagi untuk proses yang organik. Sedangkan yang anorganik membutuhkan bagian lagi antara 3 dan 4 ini penghancuran dan lain-lain tadi. Contoh anorganik seperti ini bagus ya. Sangat bagus. Saya yakin kalau kita buat juga belum tentu bisa. Tapi sekali lagi ini kreativitas. Kreativitas itu biasanya terbentur juga dengan ini ya, kebutuhan. Makanya ada istilah kepepet ya. Kalau kamu kepepet ngerjain tugas biasanya cepat. Dan kadang beruntung benar semua. Nggak beda dengan kreativitas. Kalau orang sudah nggak punya duit, bingung mau ngapain, biasanya akan muncul ide-ide kreativitas seperti ini. Orang-orang yang mager nggak ada kerjaan gitu ya, seperti yang penemunya Facebook ya, si Mark Zuckerberg, lupa, susah itu. Dia kan orang antisosial, orang yang tidak pernah keluar rumah, orang yang nggak takut keluar rumah. Dia menciptakan sebuah alat media untuk bisa bertemu dengan orang lain tanpa bertemu langsung. Dia mengajak 5 temannya, tapi hanya 2 teman, kalau nggak 3 teman yang hadir dengan dia, dan mereka sukses semua. Hanya berdasarkan karena mereka bingung gimana caranya bertemu dengan orang tapi tidak bertemu langsung tapi bisa menyapa. Itu dari ide kepepet teman-teman. Saya hanya di kamar bingung mau ngapain, gimana ya saya mau ngobrol sama orang lain, terciptalah Facebook. Dan sekarang dia salah satu orang terkaya di dunia. Itu kepepet itu memang salah satu teori yang mungkin bisa sedikit diamini ya. Munculnya ide-ide kreativitas. Lalu ada daerah pesisir, ini beberapa bagian limbahnya ya. Saya berikan contoh pesisir itu ada kerang-kerang pasti ya, dari ikan-ikan, lalu ada juga batok kelapa juga termasuk di sini, pohon kelapa. Pegunungan ini dari hasil kayu, dari jati lah, cemara kah, apalah. Kalau daerah pertanian ini termasuk ternak ya, tulang ikan, terus ada ini serabutnya jagung, termasuk di sini juga bisa. Kalau perkotaan nggak usah jelasin lah. Yang barang-barang yang bisa didaur ulang itu perkotaan udah pasti banyak kan. Dari kaleng, botol, kaca, keramik, dan lain-lain. Yang pertama ada limbah cangkang ya, organik ini ya. Ini banyak sekali ditemukan di pesisir, hasil laut, makanya kalau ke pantai pasti kita temukan hasil karya seperti ini. Nah, ini banyak sekali. Ini perlengkapannya ya. Ini bahannya, ini perlengkapannya. Sebenarnya cukup mudah, cuma sekali lagi di sini dibutuhkan cangkang betina. Kalau kita mau benar-benar tujuannya untuk ekonomi, tapi kalau hanya sekedar membuat praktek, nggak perlu yang betina juga, keles. Memang kamu tahu yang betina dan nggak betina kalau nggak langsung dari alam kan enggak.
Kalau paling gampang kamu pergilah pesen seafood ya, pesen seafood yang kerang semua. Lalu kamu bersihkan. Tapi sekali lagi ini pembersihannya tidak gampang teman-teman. Biasanya dia harus direndam menggunakan air cuka dulu biar benar-benar bersih. Setelah itu air cuka terus kamu harus haluskan juga menggunakan amplas. Lalu dihias. Gampang sih sebenarnya kalau hanya sekedar membuat. Ini proses pembuatannya. Nih, selalu membutuhkan amplas. Amplas itu adalah berguna untuk menghaluskan bidang yang kasar. Makanya kalau kamu sedang berjerawat itu pakailah amplas. Bidangnya kasar. Enggak lah. Canda-bercanda. Bisa menggunakan amplas. Untuk bidang yang kasar menggunakan amplas. Tapi untuk membuat dia lebih mengkilap, biasa menggunakan gerinda. Bukan partai ini ya, Gerinda sama namanya gerindra. Dia untuk membuat bidang itu mengkilap. Ini kamu bisa lihat kalau ada orang tua kalian suka batu akik, nah itu. Biasanya menggosoknya menggunakan gerinda agar lebih mengkilap. Beda ya, gerinda sama amplas ya, bedanya itu. Walaupun juga gerinda bisa kalau dikasih amplas tempel itu untuk membuat halus juga bisa. Lalu ada sisi ikan. Nah, sisi ikan ini membutuhkan yang paling penting adalah ini, natrium benzoat. Kenapa ini penting? Karena ini membuat bidangnya itu lebih keras. Sisi ikan kalau nggak dikasih ini nggak akan keras. Hanya letoy itu loh, kayak permen karet gitu. Makanya dia membutuhkan natrium benzoat ini agar lebih kaku. Ini ada sederhana ya, dia membutuhkan natrium benzoat dan juga ini apa namanya, jeruk nipis. Kalau nggak menggunakan cuka. Nah, ini produknya banyak sekali teman-teman. Nah ini sering kita jumpai, sering banget bagi yang kayak gini nih, gantungan-gantungan kayak gini nih. Sebenarnya gampang, ini bahannya yang kita susah nyari. Kalau kita susah. Mungkin kalau ikan-ikan yang biasa, ikan gurame yang paling bisa kita cari untuk dalam waktu dekat. Kalau kamu niat mau kayak ini ya. Kalau ikan-ikan laut ya bisa sih. Kalau saya mending ikannya buat saya, sisinya saya kasih kamu. Mau sih ya. Ini cukup langka teman-teman ya. Ntar ada ikan tuh. Roti-rotinya sampai ke hati. Roti-roti. My roti-roti. Maaf iklan. Ini ada tulang ya, tulang ikan. Jarang saya belum pernah lihat langsung produknya, saya jujur belum pernah. Ada yang sini pernah lihat produk ikan ini? Tulang ikan. Tulang ikan tuh kecil ya, nggak tahu kalau ikan laut ya. Mungkin kamu bisa buat dari ini, tulang ikan lele ya, kepalanya lele itu loh. Kamu buat gantungan kunci misalnya. Ikan lele itu kan kamu bersihkan, kamu jemur, lalu kamu buat gantungan kunci. Boleh tuh, coba tuh, diampas ya. Ditulis nomor 16 gitu misalnya. Bisa. Kalau mau buat, saya kasih referensi tulang itu kepala lele. Saya akan jelasin ini produknya kayak gini. Ini untuk tempurung kelapa, banyak sekali di Sulawesi, daerah Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Makanya nggak aneh kalau kamu main ke Bali, ke Lombok, ke Yogyakarta, pasti ada banyak produknya yang sudah diolah dalam bentuk lain. Seperti kayak gini ini. Kalau di Sulawesi ini lebih banyak untuk olahan kopra ya, untuk produk-produk pertanian. Untuk limbah, karena ini organik ya, anorganik, ada plastik, keramik, dan lain-lain. Secara umum kamu sudah banyak tahu apa contohnya dan wujudnya seperti apa, sudah tahu. Yang pertama ada plastik. Plastik mah banyak ya. Kamu bisa memanfaatkan beberapa hal. Nah, dia tidak membutuhkan amplas karena bidang plastik banyak kan sudah halus. Tapi dia membutuhkan di sini adalah alat potong dan juga solder untuk memberikan lubang pada perlengkapan ini. Dan pewarna. Sekali lagi saya ingatkan kalau kamu ingin memberikan warna pada kerajinanmu, gunakan dua warna ya. Satu, warna yang ingin digunakan warna dasar, mau merah, kuning, hijau, putih, dan lain-lain. Dan clean. Clear kok clean. Clean kan menghilangkan ya. Clear. Warna bening. Kemarin saya terakhir beli di Kita Utama itu hanya 27.000. Clear itu lebih bagus. Clear itu yang wajib ya. Walaupun nanti produkmu tidak akan diberi warna, kalau clear itu yang wajib. Agar kualitas barangmu itu awet dan mengkilap. Itu.
2 warna itu ya. Ini pecahan keramik ya. Jangan seperti yang kemarin saya bilang. Terus karena pecahan keramik, saya mau mecahin keramik rumah saya menggunakan palu. Terus saya buat mozaik. Nah, kemarin saya lihat TikTok tuh ada orang yang mecahin keramik, terus dia lem, tempelin lagi. Buat apa? Mau dia pecahin, terus dia tempelin lagi ke keramik yang sudah dihancurkan. Ada budget. Ini lebih banyak untuk produk-produk yang dalam bentuk mozaik ya, yang ditempel terus membuat karya seperti wajah-wajah tokoh-tokoh ternama dan lain-lain. Ini membutuhkan palu ya, wajib palu. Amplas, ini kenapa membutuhkan amplas? Karena keramik kalau kita pecahkan biasanya dia ujung-ujungnya tajam. Nah, agar dia mengurangi ketajamannya, diamplaslah agar lebih halus dan tidak menyakiti hatimu. Kok hatimu sih? Menyakiti tangan ya, tanganmu. Itu maksudnya. Lem dan juga semen putih. Semen putih ini berguna seperti gipsum ya. Gipsum itu semen putih sama sebenarnya. Dia untuk menempel keramik-keramik itu menggunakan semen putih. Lemnya biar lengket ya. Hasil produknya seperti di sini ada mozaik lah pokoknya, banyakkan mozaik. Ditempel di bidang-bidang yang membutuhkan. Lalu kerajinan kaca ada 2 teknik di sini ya. Bisa kamu mozaik juga boleh dan juga penghancuran. Ini banyak ditemukan di Bali. Kalau kamu ke Bali, kalau kamu pernah lihat beberapa video di YouTube misalnya, yang saya sering ikuti juga. Jadi di Bali itu ada suatu tempat mengolah kaca. Jadi kaca itu dibakar, lalu dibentuk, terus ditaruh di atas akar pohon yang sudah dilepas itu ya. Terus dibuat akuarium di atasnya. Mungkin kamu pernah lihat ya. Jadi proses pembuatannya dibakar, membutuhkan suhu sampai 900 derajat Celcius. Ini kalau tanganmu masuk itu langsung jadi itu kenangan masa lalu kalau itu tanganmu masuk ke dalam 900 derajat Celcius itu ya. Jadi jangan pernah coba-coba. Makanya ini itu orang yang expert untuk membuat ini. Di Bali makanya banyak sekali yang kita temukan karya-karya yang luar biasa dari kaca ya. Lalu yang tidak kalah penting sekali lagi selain kreativitas, untuk saya sering bilangnya agak jahat ini, untuk membuat orang itu merasa dibohongi ya, merasa tertipu di awal adalah packaging. Sekali lagi packaging ini penting sekali agar orang itu beli dulu. Orang itu akan tertarik karena lihat luarnya ya. Walaupun kadang setelah dibeli, apaan sih ini fungsinya? Gitu. Dengan semakin menariknya tampilan luar, terutama teman-teman cewek nih ya. Teman-teman cewek biasanya membeli sesuatu itu bukan untuk kebutuhan, tapi karena keinginan terpesona lewat ke RPM gitu, jalan, lihat baju, wah bagus banget bajunya. Dia ukuran bajunya L, tapi cuma ada yang XL. Belilah, nanti siapa tahu saya gemuk. Sampai belum tunggu berapa tahun dia nggak gemuk-gemuk karena PSBB, nggak sempat banyak pikiran ngerjain tugas jadi nggak gemuk-gemuk. Sama juga yang cowok ya, saya juga sering tergoda kayak gitu itu. Misalnya tentang ini mau beli perlengkapan motor, wah mau saya variasi ya motor saya, belilah harganya mahal-mahal. Ternyata nggak cocok sama motor saya, ya nggak ada gunanya. Banyak kan kayak gitu ya. Tapi memang ini salah satu cara yang paling bagus. Saya selalu memberikan contoh iklan rokok ya. Iklan rokok itu nggak pernah memperlihatkan rokoknya, tapi iklannya selalu menarik. Nah, sehingga orang tahu, loh, itu iklan rokok apa sih ya gitu. Bukan untuk mengajarkan untuk rokoknya, tapi bagaimana entertainnya, bagaimana proses pengiklannya itu selalu menarik. Nggak beda juga ada apa ya, le mineral misalnya, minuman-minuman gitu ya. Itu kan menarik sekali. Yang paling menarik itu ya teh botol sosro Pak ya. Yang ada bannernya gede, terus ada siang-siang lihat banner gede, yang ada teh botol yang ada airnya di luar gitu kayak dari kulkas itu kan seger banget ya. Walaupun kita nggak pernah tahu rasanya sebenarnya enak atau tidak, itu kan lebih ke objektif ya, saya suka atau tidak. Tapi dengan melihat saja pasti akan tertarik. Nah, makanya sekarang banyak sekali produk-produk yang berlomba membuat tampilan luarnya yang menarik. Misalnya ini nih, permen kiss. Saya yakin orang akan lebih tertarik beli yang seperti ini daripada yang dari bungkus plastik. Ya kan? Walaupun ini lebih murah.
lebih mahal, lebih murah lagi, lebih mahal nih. Tapi kan orang langsung mikir ini kan fungsinya juga bisa untuk tempat pensil dan lain-lain kalau sudah habis permennya. Padahal kita kan hanya butuh permennya kan. Permennya kan beli 1.000 dapat 3. Nah, apa kita beli harus kayak gini ya? Sekali lagi itu tentang godaan-godaan sebagai manusia yang wajar. Saya juga seperti itu. Itu teman-teman untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Secara materi sudah jelas sekali, saya jelasin sedetail mungkin ya. Dan saya sudah menyiapkan di recordingnya, nanti saya share ke seperti biasa di GC dan ke YouTube-nya, kamu tinggal lihat. Kalau lupa, dengan waktu yang ada, nggak kerasa lebih waktunya saya ngajarnya ya. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku Bunda, aku lupa. Lewat coy. Terlalu asik menjelaskan saya. Padahal ini kayak bentar loh. Tadi kelas 8 aja saya ngajar cuma 20 menit aja sisa waktunya. Ini kok saya lama banget ya. Lewat 1 menit doang. Iya, ya, nggak apa-apa lah ya. Kamu pelajaran apa di sini? Fel? Sunda. Sudah ini. Bahasa Sunda. Pasti kalian pusing semua kan? Tahu saya mah. Saya cek dulu apa yang sudah kamu persiapkan. Untuk prakteknya saya berikan gizinya dari hari ini. Terakhir tanggal 29. Saya usahakan kamu berusaha tanggal 29 udah kumpulin ya. Saya berikan tambahan extra time-nya itu, extra day-nya ya, sampai tanggal 24. Tanggal 24 kok aneh banget sih. Sampai tanggal 31, 24. Sampai hari Minggu ya. Semoga kamu bisa buat sebagus mungkin. Sekali lagi, belajar untuk nge-take fotonya, gimana ambil shoot-nya yang bagus, agar orang itu tertarik. Karena nanti akan saya upload di IG kalian. IG gitaring kok kalian. Felis mau bikin apa? Belum tahu, Pak. Bagus. Belum tahu pun bagus. Melvin mau bikin apa? Belum tahu, Pak. Oh, kok belum tahu sih? Seminggu lagi loh. Jangan salah kok. Ada referensi nggak, Pak? Referensi kalau untuk saat ini yang paling gampang dan stay di rumah itu paling menggunakan botol ya. Sama botol kalau enggak yang kayak gini nih. Kamu beli di Indomaret, Alfamart, kalau enggak di Superindo ya. Bisa. Terus kamu lapisin gitu aja. Kasih gambar yang kamu buat. Sudah selesai. Kalau cuma sederhana. Kalau pengen lagi mager banget ya kamu bisa menggunakan botol Coca-Cola itu. Botol ujungnya itu terus kamu kasih red rating, kamu beli online paling cuma 15.000. Nggak usah diwarnain juga nggak apa-apa, sama beli lem. Bisa sih. Saya sarankan lebih banyak yang bahan ini ya, anorganik kalau posisi sekarang kita pandemi gini. Segala sesuatu yang dekat di sekitar kita. Kalau yang organik itu cukup susah untuk saat ini. Itu Melvin mungkin yang paling gampang-gampang aja. Silahkan. Rahel mau bikin apa, Rahel?